Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya dari STIMIK Handayani Makassar, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang internet. Dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang definisi internet, sejarah internet, keunggulan internet, manfaat internet, aplikasi yang ada di internet, istilah-istilah internet, berbagai jenis tipe media akses, dan kelemahan internet sebagai penelusuran informasi. Definisi internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui sinyal transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan untuk standar global. Dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Istilah TCP ini merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet tersebut dengan internet working. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onowo Purbo 2005 menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mendefinisikan proses komunikasi menggunakan aplikasi serta website, email, atau VoIP. Selanjutnya, sejarah internet. Internet masuk sejarah pada pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri ini merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika Serikat sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar TCP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1982 didirikanlah NSV-Net yang menggantikan peran dari ARPANET untuk mewakili kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dengan layanan yang sama, atau WWW, mulai dikenal oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkan Internik untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat ini. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang disingkat juga sebagai ARPA, merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Di tahun 1980-an barulah muncul internet dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsi dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP sendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya. Tepatnya di tahun 1984, lalu National Sciences Foundation Network didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986.
NCVnet inilah yang mulai terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NCVnet tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990, namun memang internet hasil perkembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Pada tahun 1990-an, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal dengan www mulai dikembangkan oleh Kern. Di tahun 1993, internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Pada waktu itu, jaringan internet Indonesia lebih dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network ini juga berarti serupa nama dengan nama di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana perkembangan internet di Indonesia sekarang. Sekarang ini yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya, tapi tentunya tak hanya sistem negatif yang dirasa, pertumbuhan ekonomi di perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Kala itu, RMS Ibrahim, Adi Sumianto, Suryono Muhammad Ihsan, Putu Robi Subakto, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Purbo adalah beberapa nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet pada awal Indonesia. Tepat sekitar tahun 1992 sampai 1994, setiap pengembang itu sudah berkontribusi dari mendedifikasikan keahlian dalam membangun sejarah IT di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu keunggulan internet. Internet ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat diakses selama 24 jam, koneksi dan jangkauan global, interaksi dan jangkauan global, kecepatan akses, kenyamanan, kemudahan akses, biaya relatif, dan interface dan fleksibilitas. Selanjutnya manfaat internet secara umum, yaitu yang pertama sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, mencari informasi di Google, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik, menghemat biaya dan waktu, menjaga keamanan warga negara, sangat efektif mensukseskan bisnis dan usaha, memperluas ruang pertemanan, dan media hiburan semua kalangan. Dampak dari internet. Di zaman modern yang serba canggih seperti sekarang, kehidupan manusia tak bisa lepas dari teknologi yang bernama internet. Keberadaan internet secara langsung atau tidak telah membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sejak awal diciptakannya internet, memang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tak terkecuali bagi kita yang ada di Indonesia. Bukan hanya untuk mempermudah pekerjaan, masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk banyak hal lain, antara lain memperluas pergaulan, mencari hiburan, hingga mendapatkan pekerjaan tambahan. Namun demikian, pasti akan ada dampak internet baik yang positif maupun negatif. Berikut dampak positif internet, yaitu yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Tak bisa dipungkiri dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dengan berbagai bidang dari seluruh penjuru dunia. Bagi para pelajar, ini sangat bermanfaat karena mempermudah mereka dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelajaran yang dijalani. YouTube
Platform berbagi video memiliki Google bisa jadi contoh. Di sana, kita bisa menonton berbagai macam. Yang kedua yaitu menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pengguna internet yang lain pada aplikasi internet. Contohnya aplikasi chatting seperti Twitter, Line, Facebook, Telegram, hingga WhatsApp. Hal ini tentu mempermudah untuk melakukan komunikasi dengan siapapun di dunia, dimanapun dan kapanpun. Selama masih terhubung dengan internet, komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, mudah mencari lowongan pekerjaan. Selain mudahnya mencari informasi, Anda juga dapat mencari lowongan pekerjaan di internet. Internet telah menjadi wadah tersendiri bagi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah melalui situs-situs yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan. Dan karena sifat internet yang seolah-olah menjadi meniada batas negara, Anda bisa mendapatkan info pekerjaan dari seluruh dunia jika memang mengkehendakinya. Recruiter atau para perekrutan calon karyawan baru pada umumnya juga melakukan riset tersebut terlebih dahulu, selalu tampil citra yang baik di internet. Tentu itu menjadi ungkapan baik. Yang keempat yaitu mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Internet juga dapat menghasilkan keuntungan atau uang bagi Anda dengan berdagang secara online, contohnya dengan membuka toko online sendiri. Selain itu, internet juga memudahkan Anda dalam melakukan transaksi perbelanjaan sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berbelanja langsung di toko fisik. Aktivitas berbelanja bisa Anda lakukan. Selanjutnya, dampak negatif internet. Yang pertama yaitu pornografi. Tidaklah salah jika internet dikaitkan dengan hal-hal berbau pornografi, baik berupa gambar, video maupun tulisan. Media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperdagangkan pornografi. Chat rooms yang berisi fantasi serta role-playing untuk orang dewasa pun semakin marak. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi semua kalangan, terutama untuk anak-anak di bawah umur. Yang kedua, tersebarnya informasi palsu. Informasi palsu atau yang biasa dikenal dengan istilah hoax dibuat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekkan suatu pihak lain, dan sebagainya. Sebetulnya cukup mudah untuk mendeteksi informasi palsu yang masuk dalam broadcast pesan. Namun, orang lebih suka untuk langsung mempercayai dan membagikan walaupun info belum pasti kebenarannya. Yang ketiga yaitu menampilkan kekejaman. Kekompleksan informasi di internet membuat beberapa situs menampilkan segala bentuk kekejaman dan kesadisan untuk menjual situs yang bersangkutan. Hal-hal bersifat tabu memang menjadi salah satu cara yang bisa menaikkan pamor sebuah website untuk mendapatkan traffic yang lebih besar. Yang keempat yaitu penipuan. Tidak hanya dalam media internet, penipuan adalah dampak negatif yang mengintai dalam segala hal. Internet menjadi salah satu tempat para penipu untuk melancarkan aksinya. Hal yang sebaliknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap memiliki unsur penipuan. Selanjutnya, istilah-istilah internet. Istilah-istilah internet yang pertama yaitu ISP atau Internet Service Provider, adalah lembaga atau instansi perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan penyediaan jaringan internet. Yang kedua, internet. Istilah internet adalah sejumlah besar network yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol atau TCP. Yang ketiga, koneksi internasional. Kesembilan, koneksi internasional atau internasional adalah koneksi ke luar negeri atau service
server yang terletak di luar negeri seperti yahoo.com, facebook.com, dan lain-lain. Yang keempat yaitu koneksi lokal. Koneksi lokal adalah koneksi lokal Indonesia yang ke server yang terletak di Indonesia seperti detik.com dan lain-lain. Koneksi game online Indonesia juga termasuk menggunakan bandwidth lokal. Yang kelima itu bandwidth. Bandwidth merupakan suatu ukuran kemampuan sebuah jaringan dalam mentransfer data pada jangkau waktu tertentu. Yang keenam, upload. Upload atau unggah, kegiatan mengirim data berupa file dari komputer lokal ke sebuah situs web internet yang terhubung dengan sebuah network. Kebalikan dari kegiatan ini disebut download. Yang ketujuh, download atau unduh adalah proses pengambilan atau transfer file dari sebuah situs web internet ke media penyimpanan yang terdapat di komputer yang dipakai oleh user. Yang kedelapan yaitu bit atau biner digital. Yang kedelapan, bit, biner digital, suatu satuan terkecil di dalam komputasi terdiri dari sebuah besaran yang memiliki nilai antara 0 atau 1. Yang ke-9, byte. Yang ke-10, network. 11, TCP. 12, IP address, IP public, IP privat atau pribadi, dinamika, dan statik. Selanjutnya berbagai jenis tipe media akses. Berbagai jenis tipe media akses kita dapat lihat pada gambar. Selanjutnya, kelemahan internet sebagai media penerusan internet. Culture dan never ending search, virus, reliabilitas dan validitas sumber, ketergantungan pada jaringan telepon, internet, service provider atau ISP, dan bahasa.